Perkenalkan, nama saya Salsabila Devi Putri dari Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi dengan NIM 2123497. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah Ilmu Komunikasi, yaitu sifat komunikasi. Hal ini untuk ajuan tugas ujian tengah semester yang diampu oleh Ibu Desriani Esos MIKOM. Sifat komunikasi. Sifat komunikasi itu ada dua, yaitu face to face dan yang kedua bermedia. Baiklah, mari kita bahas yang sifat komunikasi yang pertama, yaitu face to face. Face to face ini memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu satu, melibatkan paling tidak dua orang. Keefektifan dalam berkomunikasi akan terjadi jika komunikasi itu dilakukan oleh dua orang dan paling banyak 3 orang. Kalau lebih dari 3 orang, keefektifan komunikasi tidak akan maksimal. Yang kedua, memberi warna. Komunikasi akan hidup jika lawan komunikasi kita membalas apa yang dipaparkan. Timbal balik yang ia paparkan sangat memberi warna, bahkan kesegaran dalam proses komunikasi. Memperoleh feedback. Komunikasi akan hidup jika lawan komunikasi kita membalas apa yang kita paparkan. Yang keempat, harus face to face. Mimik wajah yang tertuang oleh seseorang adalah gambaran bagaimana proses dan keadaan yang ia rasakan. Yang kelima, menghasilkan beberapa efek dampak bagi setiap orang yang terkena pengaruh dari komunikasi tersebut, entah itu dampak secara langsung atau tidak. Yang keenam, tidak harus melibatkan kata-kata. Komunikasi antar pribadi terjadi tidak harus menggunakan kata-kata, tetapi juga bisa menggunakan bahasa nonverbal seperti seorang pria yang saling pandang dengan wanita yang baru kenal. Yang ketujuh, dapat mudah terpengaruh oleh gangguan. Gangguan itu ada dua. Gangguan itu dapat datang dari luar dan atau dari lawan bicara. Gangguan dari dalam berupa perbedaan budaya atau perbedaan bahasa serta penyampaian makna pesan yang tidak tepat. Yang kedelapan, yang terakhir, komunikasi saling mempengaruhi dan dipengaruhi dalam berkomunikasi. Mereka saling memaparkan unek-unek dan pendapatnya yang bertujuan agar lawan bicaranya dapat terpengaruh. Nah, mari kita bahas sifat komunikasi yang kedua, yaitu bermedia. Bermedia ini ada dua juga, yang satu verbal dan yang satu non-verbal. Nah, non-verbal ini, yang verbal ini juga memiliki ciri-ciri. Ciri-cirinya adalah disampaikan secara lisan atau tulisan, proses komunikasi eksplisit dan cenderung dua arah, kualitas proses komunikasi sering ditentukan oleh komunikasi non-verbal. Nah, faktor-faktornya ada juga yang verbal, yaitu faktor inteligensi, faktor budaya, faktor pengetahuan, faktor kepribadian, faktor biologis, faktor pengalaman, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya verbal. Selanjutnya non-verbal. Non-verbal ini juga memiliki ciri-ciri, yaitu satu, disampaikan dengan menggunakan isyarat atau gestur tubuh, gerak-gerik, jarak, waktu. Dan yang kedua, proses komunikasi implisit dan dapat terjadi dua arah maupun satu arah. Dan yang ketiga, kualitas proses komunikasi tergantung pada pemahaman terhadap persepsi orang lain. Nah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.